Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, mahasiswa, mahasiswi sekalian pada perkuliahan Antropologi Kesehatan. Hari ini pertemuan kelima dengan menggunakan tayangan YouTube ini, kita akan membahas antropologi kesehatan dan ekologi sistem medis. Nah, kita dalam pembahasan ini saya akan memberikan contoh yang berupaya mempermudahkan kita semua memahami teks pemahaman tentang antropologi kesehatan. Nah, ada dua tokoh yang menulis buku tentang antropologi kesehatan, yakni Foster and Anderson. Mereka mengatakan bahwa antropologi kesehatan mengkaji masalah-masalah kesehatan dan penyakit dari dua kutub yang berbeda, yakni kutub biologi dan kutub sosial budaya. Mahasiswa-mahasiswi sekalian, ini kutub-kutub yang saling bertolak belakang tetapi tentu harus dipertemukan. Pertama, antara kesehatan dan penyakit itu adalah sesuatu yang bertolak belakang. Orang yang sehat, mereka berupaya mewaspadai agar tidak sakit, tentu saja dengan menjaga kesehatan. Sebaliknya, orang yang sakit berusaha kembali pada situasi normal, sehat dengan cara berobat. Nah, dalam hal pengobatan dan kesehatan ini dan juga penyakit, ada yang dinamakan kutub biologi. Ini menyangkut kekuatan fisik, kekuatan tubuh, daya tahan tubuh dari penyakit atau imunitas, hingga bagaimana pendekatan medis sains modern untuk menyembuhkan atau menjaga orang dari segala penyakit. Sedangkan kutub sosial budaya ini berupaya untuk melihat penyakit tidak hanya sebagai apa yang ditimpakan dari mereka, tetapi berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman suatu masyarakat atau suatu komunitas dalam suatu suku bangsa tentang penyakit itu sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu, antropologi kesehatan dipandang sebagai disiplin biobudaya yang memberi perhatian pada aspek-aspek biologis dan sosial budaya dari tingkah laku manusia, terutama tentang cara-cara interaksi antara keduanya sepanjang sejarah kehidupan manusia yang mempengaruhi kesehatan dan penyakit. Jadi, saudara-saudara sekalian, aspek-aspek biologis itu dan aspek sosial budaya itu berkelindan, berpilin satu sama lain dalam apa yang kita lihat dari tingkah laku manusia. Nah, tingkah laku manusia ini kadang buat kita sebagai penganut dari kebudayaan atau anak bangsa atau suatu suku bangsa yang menjalankan kebudayaan itu, kita anggap itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Ini yang saya jelaskan pada perkuliahan sebelumnya, tetapi itu berbeda dengan pandangan orang lain. Maka ketika kita melihat pandangan orang lain sebagai sesuatu yang awalnya biasa-biasa saja, akhirnya kita akan melihat itu juga menarik, terutama ketika pandangan orang itu ditulis atau fenomena sosial itu dinyatakan dalam bentuk teks atau tulisan. Ada seorang kapten dari Inggris, kalau tidak salah Kapten Bigman. Dia mencatat perjalanannya ke kota Banjarmasin dengan judul Kesultanan Banjarmasin pada 1714. Catatan ini ada dalam buku Kalimantan Tempo Dulu yang diterbitkan pada tahun 2013. Apa yang ingin saya sampaikan dari catatan menarik itu? Dia mengatakan bahwa mereka setiap hari mandi di sungai dan biasanya adalah berenang andal. Setiap hari ketika kami menetap di Tatas, kami melihat sungai penuh dengan pria, wanita, dan anak-anak. Bahkan
beberapa masih dalam gendongan orang tuanya. Mereka sengaja dibawa oleh para orang tua demi alasan kesehatan. Metode mandi seperti ini sangat berguna dan menyegarkan di cuaca yang sangat panas. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa mandi itu di sungai sudah menjadi kultur masyarakat di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, atau daerah-daerah lain yang memiliki ekologi sungai. Tapi catatan ini menunjukkan ada hal yang spesial, yakni berkaitan dengan perkuliahan ini tentu saja bahwa itu menjadi alasan kesehatan. Maka saya garis bawahi catatan ini bahwa metode mandi seperti ini sangat berguna dan menyegarkan di cuaca yang sangat panas. Jadi begini mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, apa yang kita lakukan sesungguhnya merupakan respon dari situasi ekologi atau iklim yang ada di sekitar kita. Dan respon itu bisa saja mensupport kesehatan kita. Dan ini yang disampaikan oleh Kapten Bigman tersebut. Nah, kita lanjutkan. Penyakit sendiri ditentukan oleh budaya. Hal ini karena penyakit merupakan pengakuan sosial bahwa seseorang tidak dapat menjalankan peran normalnya secara wajar. Jadi tubuh kita itu menjadi alarm atas diri kita sendiri dengan merasakan sesuatu yang sakit di bagian-bagian anggota tubuh kita. Ketika kita merasakan sakit itu hingga pada kadar tertentu, kita merasa tidak mampu bertindak normal dan wajar. Itu pandangan personal. Nah, dalam pandangan kebudayaan, penyakit itu diakui keberadaannya dengan berbagai nama penyakit, dan dia dalam pandangan budaya juga di suatu tempat tentunya dicari solusinya. Maka dalam hal ini kita lihat contohnya. Beberapa hari yang lalu itu ramai di media, ramai kegiatan tentang ritual Badewa, dan dia ditransformasikan kepada tarian yang bisa ditampilkan ke publik. Nah, kita ingin membahas Badewa itu sendiri yang dilakukan karangan orang Dayak Bakumpai. Badewa merupakan respon dari penyakit yang dialami orang dengan cara pengobatan tradisional. Nah, tapi tentu ada penyakit-penyakit khusus, terutama berkaitan dengan non-medis yang dapat diobati dalam ritual Badewa ini. Nah, ritual ini yang berlangsung sudah sangat lama dilakukan oleh masyarakat Dayak Bakumpai, sekaligus mencirikan bahwa adanya pengakuan akan adanya penyakit dan tentu saja cara untuk mengobatinya. Mahasiswa-mahasiswi sekalian yang berbahagia, kita akan memasuki hubungan antropologi kesehatan dan ekologi. Maka di sini adalah hubungan kesehatan lingkungan dengan antropologi, yaitu perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial budaya. Lingkungan fisik sudah saya jelaskan bagaimana orang mandi pada sore hari untuk menyegarkan tubuhnya pada udara yang lembab atau udara yang panas. Bagaimana lingkungan sosial budaya? Kita lihat contoh berita ini. Terjadi kerumunan pada saat orang vaksin. Ini bisa kita katakan kontraproduktif pada saat bersamaan dilarang berkerumun, tetapi orang berkerumun pada saat vaksinasi itu juga tidak dapat dihindari. Maka yang ingin saya sampaikan tentu saja melihat hal lain. Ketika berkerumun, di mana berkumpulnya orang-orang yang merasa sakit, khawatir ketika divaksin, ini perlu ada cara lain agar suasana itu menjadi lebih dinamis, lebih kondusif, dan menciptakan suasana relaksasi. Dan tentu saja bantuan musik-musik instrumen yang
lembut itu mampu membuat perasaan para peserta vaksinasi menjadi lebih nyaman. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian antropologi ialah tentang bagaimana tubuh dan pikiran kita dipengaruhi oleh lingkungan. Sedangkan ekologi ialah tentang bagaimana lingkungan dipengaruhi oleh tubuh dan pikiran kita. Jadi seorang ekolog budaya ketika melihat suatu lingkungan, dia akan berpikir bagaimana suatu masyarakat itu merubah, mengelola, dan mempertahankan atau memperbaiki lingkungan yang ada tersebut. Dalam pendekatan ekologi yang merupakan dasar dari studi tentang masalah epidemiologi, di situ akan dilihat adalah cara di mana tingkah laku individu dan sekelompok menentukan derajat kesehatan dan timbulnya penyakit yang berbeda-beda dalam populasi yang berbeda-beda pula. Mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, saya ingin memberikan suatu contoh yang menarik sesungguhnya. Bahwa ketika pemerintah membuka transmigrasi, itu tidak hanya sekedar memberikan janji manis, tetapi juga mempengaruhi pada aspek kesehatan mereka. Nanti akan kita bahas. Nah, kita akan lanjutkan dulu bahwa dampak pembangunan terhadap perubahan ekologi itu berimplikasi juga pada aspek kesehatan. Para ahli antropologi kesehatan yang definisinya berorientasi pada ekologi menaruh perhatian pada hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan alamnya, tingkah lakunya, penyakitnya, dan cara-cara di mana tingkah laku dan penyakit mempengaruhi evolusi kebudayaannya. Saya ingin melanjutkan contoh tadi, di mana situasi kaum transmigran berhadapan dengan suatu lingkungan yang berbeda dengan lingkungannya. Andi Condro mencatat begini, ketergantungan pada air sungai dengan sendirinya membuat masyarakat tepi sungai itu sangat peka terhadap gejolak penyakit-penyakit air. Bukan hanya yang menyerang perut seperti tipes, kolera, dan disentri, tapi juga menyerang gigi. Para transmigran di lokasi transmigrasi Pasang Surut, Barambai, dan Belawang, kedua-duanya di Kabupaten Baritokuala mengeluh tentang penyakit gigi keropos. Boleh jadi masam dan payaunya air di daerah Pasang Surut ikut menjadi penyebab gigi keropos tadi karena rendahnya kadar fluor dalam air. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang berbahagia, lingkungan sungai itu bisa saja membuat warga sekitarnya imunitas kuat dari ancaman penyakit yang ada di sekitar sungai. Tentu dengan kadar daya tahan tubuhnya masing-masing. Tetapi jika lingkungan itu mengalami situasi yang sangat ekstrim, misalnya tingkat kemasaman dan tingkat air yang payau itu berubah drastis, maka tentu saja akan mempengaruhi kesehatan fisik manusia, misalnya itu tadi gigi keropos. Mahasiswa-mahasiswa sekalian, dampak pembangunan terhadap perubahan ekologi inilah yang seperti dilihat proyek perubahan teknologi yang kurang dipahami namun dilaksanakan. Kata dipahami itu tentu saja kurang dipahami terhadap bagaimana manusia merespon dampak dari perubahan ekologi tersebut. Sehingga tanpa disadari bahwa perubahan itu akan menghasilkan suatu rangkaian perubahan yang lain yang banyak mempengaruhi kesehatan. Contoh, kita bicara soal IT. Ketika teknologi masuk dan pada saat ini smartphone yang sangat drastis sekali inovasi teknologinya, dia merubah fungsi asalnya sebagai telekomunikasi menjadi berbagai hal yang di satu sisi banyak manfaatnya, tetapi dampak negatifnya juga banyak. Misalnya ada 10 dampak buruk smartphone bagi remaja.
Dampak-dampak buruk ini juga sebagai dampak pembangunan terhadap perubahan ekologi. Pembangunannya ada di mana? Yakni pembangunan di mana akses komunikasi itu bisa dicapai. Nah, penyakit dipandang sebagai suatu unsur dalam lingkungan manusia dan telah mempengaruhi evolusi manusia. Jadi bisa kita bayangkan dalam 10 tahun ke depan ketika kita kecanduan smartphone yang menggunakannya dalam durasi yang panjang, berefek buruk misalnya orang menjadi begadang karena malam hari bermain game, menonton tayangan-tayangan yang bersifat entertainment yang membuat kita lupa akan waktu. Jadi waktu secara geografis tidak lagi kita pahami karena dia berubah menjadi waktu yang imajinatif. Orang menjadi berupaya melawan desakan biologisnya seperti rasa ngantuk untuk terus bermain, dan ini akan berdampak bagi kesehatan kita. Juga misalnya pada awal tahun 2021 kemarin kita mengalami banjir. Nah, ini tidak lain dari dampaknya dominasi ekologi daratan yang menyebabkan kita land oriented. Pada awalnya seperti catatan Kapten Bigman pada perkuliahan kita ini, bagaimana orang hidup dengan lingkungan sungainya. Sekarang ketika kita berubah orientasi, pelan-pelan orang tidak lagi hidup di tepi sungai karena dibukanya akses jalan darat, lambat laun sungai mulai tidak terperhatikan. Yang terjadi adalah sungai selain kehilangan fungsi sebagai transportasi, juga sungai kehilangan fungsi sebagai penyeimbang ekologi. Akibatnya ketika terjadi banjir, sungai tidak mampu menampung air karena terjadi pendangkalan. Oleh sebab itu, kesadaran pasca banjir muncul ketika pemerintah kabupaten, saya kira tidak hanya di Kabupaten Barito Kuala di Kalimantan Selatan ini, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar ini berupaya untuk menormalisasikan sungai kembali sebagaimana adanya. Mahasiswa sekalian, penyakit juga, situasi pandemi juga selain seperti COVID-19 dapat menurunkan pada penyakit lain. Dia tidak hanya bersifat biologis tetapi juga pada kemampuan kognitif anak. Jadi gara-gara katanya belajar daring, ditanya 10 dibagi 2, siswa kelas 5 SD tidak bisa menjawab. Meskipun tentu saja berita ini bisa kita kritisi apakah benar seperti itu, tapi tentu saja kecanduan terhadap teknologi yang bukan berorientasi pada edukasi itu akan pelan-pelan mempengaruhi cara atau respon kita terhadap hal-hal yang bersifat saintis. Nah, demikianlah saya kira mahasiswa-mahasiswi sekalian yang berbahagia, perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa pada pertemuan akan datang.